يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Selamat bergabung semua Bapak Ibu di rumah yang sangat kami cintai. Kita bisa bersua kembali dalam kondisi pandemi, tapi tidak pernah menyurutkan langkah kita untuk berkontribusi di dalam bentuk sinergisitas kita mendidik para ananda kita yang ada di SMA IT Al-Arabiyah. Ini ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya untuk semua Bapak Ibu yang sudah bergabung dan juga untuk Bapak-Bapak Ibu yang akan bergabung. Mudah-mudahan kajian parenting kali ini walaupun tidak berjumpa fisik, tapi secara pemaknaannya itu sudah kita realisasikan secara lebih sempurna. Mudah-mudahan demikian. Tadi saya juga turut menyimak panjang lebar pembahasan dari Ustadz Muhammad Hatta yang menjelaskan berbagai macam hal berkaitan dengan pilar keluarga sakinah. Tentunya idaman dan harapan kita, impian semua Bapak Ibu di rumah, keluarga kita itu akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang memberikan ketenangan, ya. Melihat anggota keluarganya hatinya tenang, melihat anaknya hatinya tenang, mendapat kabar dari anaknya, kabar yang menyejukkan jiwanya, kabar yang menenteramkan hati kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rupanya ketenangan dan ketenteraman itu dalam ayat yang saya bacakan tadi, ini salah satu alasan untuk menciptakan para imam-imam, pemimpin-pemimpin, generasi-generasi yang layak menjadi pemimpin umat, layak jadi imam-imam umat. Tadi juga Ustaz Nasih Al-Umam juga sudah menjelaskan panjang lebar, ya, berkaitan tentang hal-hal yang harus selalu jadi perhatian besar kita dalam keluarga kita. Ya, saya rasa hari ini sepatutnya kita sudah ada dua pemateri tadi. Ada Ustaz Nasih, ada Ustaz Muhammad Hatta. Saya sebagai penutup, mungkin kita akan menampilkan beberapa slide penting berkaitan tentang pilar keluarga sakinah. Jadi idaman kita, harapan kita, impian kita melahirkan keluarga yang sakinah. Tentunya melahirkan keluarga yang sakinah itu bukan cuma sebatas angan-angan saja, tapi perlu pembuktian dengan tindak usaha yang kita lakukan sehingga keluarga kita nantinya betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita selalu mengingat firman Allah, Quran surat At-Tahrim. Allah mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita, mengatakan kepada kita, hendaknya kalian menjaga diri kalian, kemudian menjaga keluarga kalian dari neraka. Neraka itu yang bahan bakarnya, kata Allah dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, itu an-nas wal hijarah, manusia dan bebatuan. Ya, mudah-mudahan keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah ini termasuk keluarga yang Allah jaga besok di hari kiamat dari api nerakanya Allah. Kalau kita perhatikan, ini salah satu bentuk istiqra eduktif kami terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keluarga. Jadi kalau kita ingin merunutkan, rupanya pembahasan keluarga dalam Al-Quran itu sangat luar biasa besar porsinya dan sangat luar biasa diberikan perhatian oleh Allah. Jadi kalau kita coba menghimpunkan, itu tidak kurang dari 146 ayat dalam Al-Quran itu berbicara tentang keluarga. Kalau kita berbicara tentang hadis, jumlah hadis, berapa banyak hadis berbicara tentang keluarga, itu jumlahnya bahkan sampai dalam angka yang tidak terhingga.
Ya kan, saya pernah mencoba mengkaji kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian saya coba merunutkan hadis-hadis Sahih Bukhari tentang keluarga, tentang cari pasangan, tentang nikah, tentang walimah, tentang anak, tentang tarbiyah, tentang macam-macam. Itu bahkan ribuan hadis kita dapatkan, semuanya punya kaitan dengan keluarga. Maka hari ini kalau kita berbicara tentang keluarga, problematikanya tidak ada solusi dalam Quran dan hadis, itu justru sesuatu yang sangat ambigu dan tidak mungkin sama sekali. Dengan 146 ayat ditambah ribuan hadis berkaitan tentang keluarga, artinya itu sudah materi yang sangat cukup untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan untuk menyelesaikan berbagai macam problematika keluarga. Tadi juga Ustaz Hatta tadi turut menghadirkan potret keluarga dalam Al-Quran. Ya, kalau kita lihat ada pasangan ideal, itu Quran At-Tahrim ayat ke-1 sampai ke-6. Kemudian ada keluarga Nabi Nuh, itu juga kita dapatkan di surat At-Tahrim. Ada keluarga Nabi Lut, ya, yang tadi diibaratkan oleh Ustaz Muhammad Hatta dengan penamaan imra'ah, zaujah dan sahibah tadi. Ada keluarga Maryam, ini juga Maryam, yaitu seorang ibu yang mendidik seorang putra yang akhirnya diangkat menjadi Nabi Isa alaihissalam. Dan ada keluarga, itu Quran surat Al-Lahab, ini keluarga Abu Lahab. Ini kalau kita runutkan mungkin surat At-Tahrim ini sudah memotret bagi kita 4 macam keluarga. Tambah lagi dengan Quran surat Al-Lahab, ini menjelaskan satu potret terakhir, satu bentuk keluarga yang lain, ya. Mungkin itu jadi bahan kajian kita, bahan evaluasi kita bersama. Nanti kita evaluasi kembali lagi, ya, kita pelajari kembali lagi. Keluarga-keluarga itu di dalam Al-Quran disebutkan demikian. Seharusnya keluarga ideal, pasangan ideal, itu nanti kita mengkaji ayat pertama sampai ayat ke-6 Quran surat At-Tahrim. Ada satu gambaran, ini kalau kita lihat slide-nya, ada gambaran potret keluarga salaf. Ini keluarga ideal. Keluarga ideal, seorang bapa, ibu yang punya peranan besar dalam mendidik anak, sehingga anak-anak mereka itu jadi para imam-imam, para pemimpin-pemimpin umat, ahli-ahli ilmu, para ulama-ulama yang muktabar. Kita punya potret keluarga Imam Bukhari, punya potret keluarga Imam An-Nawawi, punya potret keluarga Imam Ahmad Ibn Hanbal, punya potret keluarga Imam Al-Auza'i. Saya mungkin mulai dengan Imam Auza'i. Orang mengatakan kalau kalian berbicara tentang ilmunya Auza'i, jangan kalian lupakan siapa ibunya. Ini seharusnya satu potret yang ingin kita aplikasikan di SMA IT Al-Arabiyah. Kalau melihat ananda fulan ataupun si fulan, jangan lupakan ibunya. Siapa ibunya? Kalau anda melihat si fulan, jangan lupakan bapaknya. Siapa bapaknya? Seharusnya seperti itulah target yang kita buat. Orang mengatakan kalau anda bertanya tentang Imam Auza'i, anda jangan melupakan ibunya Auza'i. Kalau anda berbicara tentang Imam Bukhari, anda jangan melupakan ibunya Al-Bukhari. Seorang anak yatim, ditinggalkan sedikit harta oleh bapaknya, kemudian ibunya mampu memaksimalkan harta ini untuk melahirkan seorang imam besar yang karyanya itu karya terbaik setelah kitab Allah, Al-Quranul Karim. Kalau berbicara tentang bapak, kalian jangan lupakan bapaknya Imam An-Nawawi. Bawa Imam Nawawi sebaliknya dari Imam Al-Bukhari. Peranan besar bagi sosok Imam Nawawi justru ini datang dari bapaknya Imam An-Nawawi. Jadi jangan kita lupakan seorang sosok bapak Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan, dulu anak-anak seusiaku itu, kata Imam Nawawi, menghabiskan waktunya dengan bermain-main. Tapi bapakku memerintahkan aku untuk menjaga sebuah toko dan memberikan aku beberapa buku dan kitab. Beliau tidak pernah mengizinkan aku mengikuti kawan-kawanku bermain kecuali aku sudah menyelesaikan semua buku-buku yang beliau berikan itu untuk aku kaji. Itu kata Imam Nawawi. Main tidak boleh kecuali dengan satu catatan.
buku yang diberikan oleh bapaknya itu sudah diselesaikan, dikaji oleh Imam An-Nawawi kecil, yang akhirnya jadi sosok imam yang karyanya itu hampir tidak pernah diperselisihkan oleh kaum muslimin dengan latar belakang background madhab, latar belakang background manhaj akidah yang berbeda. Karya Imam An-Nawawi itu tetap semua menjadikan rujukan. Begitu juga dengan Ahmad Ibn Hanbal, salah satu imam dari potret 4 imam terbesar dunia, 4 imam madhab. Imam Ahmad Ibn Hanbal melihat keagungan Ahmad, jangan lupa sosok yang berada di belakangnya, itu sosok ibunya Ahmad. Ahmad menceritakan dari kecil sudah yatim ini, Ahmad Ibn Hanbal. Dari kecil yatim, ibunya itu menceritakan tentang kondisi Ahmad kecil. Aku membangunkan Ahmad kecil dari semenjak sebelum subuh, aku wudukkan dia, aku mandikan dia, kemudian aku kenakan pakaian yang tebal untuk Ahmad kecil, dibawa oleh ibunya. Imam Ahmad kecil ini dibawa oleh ibunya menuju masjid salat berjamaah dan menghadiri kajian ilmuwan dengan jarak yang sangat jauh. Jadi jarak masjid Imam Ahmad tuju untuk mengaji diantar oleh ibunya sebelum subuh, itu jaraknya luar biasa jauh, disebutkan dalam riwayat biografinya Imam Ahmad. Jadi sosok-sosok ulama itu justru di belakang mereka itu ada keluarga yang hadir. Bahkan yang menakjubkan, ada yang hadir cuma satu kepala keluarga, seorang ibu. Ada yang hadir cuma seorang bapa tanpa ibu. Ada yang hadir dua-dua bapa ibu. Maka saya beranggapan kalau para ananda kita ini yang masih Allah lengkapkan dengan karunia punya bapa, punya ibu, bapa dan ibu ini punya konsep yang matang untuk mendidik seorang anak, insya-Allah para ananda kita akan jadi sosok-sosok a'immah, pemimpin-pemimpin besar, ulama-ulama besar, para doa dai-dai besar, insya-Allah di masa yang akan datang. Ini potret keluarga salaf yang seharusnya kita jadikan sebagai acuan potret keluarga kita. Jadi kalau berbicara tentang pilar, tadi sudah dijelaskan panjang lebar mungkin oleh Ustaz Muhammad Hatta, apa itu pilar, kemudian keluarga, ya, kemudian sakinah, mawaddah, apa bedanya dan apa ininya. Yang ingin saya fokus pembahasan kita itu berbicara tentang pilar-pilar, pokok-pokok, hal-hal yang paling penting sebagai pondasi kita membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ada 5 pilar kalau kita lihat di slide kita. Itu ada pilar pertama, selalu menjadikan Allah itu sebagai tempat mengharap. Ini kalau bahasa sederhana yang sering saya ingatkan Bapak Ibu, jangan pernah melupakan anak. Jangan pernah melupakan keluarga. Jangan pernah melupakan Allah untuk meminta supaya keluarga kita ini betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nanti kita akan mengkaji satu persatu. Kemudian yang kedua, penting sekali Bapak Ibu di rumah menyatukan visi misi keluarga dulu. Jangan orientasi anak nantinya itu orientasi bukan seperti yang diinginkan oleh Bapak Ibu, ataupun justru orientasi Bapak Ibu di rumah masih tanda tanya, dipertanyakan orientasinya apa. Apakah orientasi betul-betul untuk membentuk keluarga yang sakinah? Visi misi keluarga kita betul-betul untuk mengarahkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ataupun bukan? Nanti itu buka Quran surat At-Tur ayat 21. Kemudian tadi ada juga pembahasan Ustaz Muhammad Hatta sudah panjang lebar berbicara tentang pilar keluarga sakinah yang sangat penting, itu harmonisasi pasutri. Jadi Bapak Ibu di rumah harus harmonis dulu supaya melahirkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu Quran surat Al-Baqarah 187. Kemudian nanti pilar yang keempat yang akan kita jelaskan, itu pilar penting sekali, dan Bapak Ibu saya rasa sudah mulai melangkah ke pilar keempat ini, yaitu memilih lingkungan yang terbaik untuk anak. Itu Quran surat Ibrahim, ya, lingkungan yang terbaik untuk keluarga kita dan juga lingkungan yang terbaik untuk anak kita. Itu Quran surat Ibrahim ayat 37. Dan pilar yang kelima, nanti ini satu persatu akan kita kupas, kita jelaskan. Pilar yang kelima itu hendaknya kita memilih pendidikan yang terbaik. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 02.
memilih pendidikan yang terbaik. Mungkin kita tidak pernah mendakwakan SMA IT Al-Arabiyah ini target ataupun pilihan yang terbaik untuk pendidikan anak, tapi kita semua sepakat dalam forum ini, Bapak Ibu dan juga kami pengurus SMA IT Al-Arabiyah, kita akan berikhtiar melahirkan model pendidikan terbaik untuk pendidikan para ananda kita, insya-Allah. Jadi kalau kita ingin melihat pilar yang pertama, kita akan mengkaji Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Itu hendaknya jadikan Allah selalu sebagai tempat mengharap. Mau anak saleh, istri saleh, keluarga sakinah, mawaddah, tidak pernah lepas daripada harapan yang kita tuju kepada Allah. Itu Quran surat Al-Baqarah 129. Allah mengatakan, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kalau kita buku pas Al-Baqarah 129, itu doanya Nabi Ibrahim yang kalau dalam sisi sejarah disebutkan 4.000 tahun sebelum baginda Rasul diutus. Artinya apa? 4.000 tahun sebelum Muhammad Rasul terakhir, terbaik, sebaik-baiknya Nabi, Afdal Anbiya wa Rusul, Rasul terakhir diutus 4.000 tahun sebelumnya, kakek buyut beliau Ibrahim alaihissalam itu sudah mendoakan. Ini yang sangat penting, mendoakan kepada Allah memang anmod ya, suaranya jelas jelas ya. Jadi kalau kita melihat ayat ini permohonan Nabi Ibrahim supaya diutus dari Nabi Ibrahim dan istrinya itu Hajar seorang rasul. Jadi cita-cita Nabi Ibrahim itu bukan cita-cita kecil. Tidak menuntut dari keturunannya itu bukan tuntutan yang kecil, tapi yang diminta kepada Allah jauh sebelum Muhammad ini lahir, 4.000 tahun minta kepada Allah, ya Allah, utus dari mereka, yaitu dari keturunanku itu utus seorang rasul yang mengajarkan kepada mereka ayatmu, mengajarkan kepada mereka kitabmu, mengajarkan kepada mereka hikmahmu yang menyucikan jiwa mereka. Itu doanya Nabi Ibrahim 4.000 tahun bahkan sebelum baginda Rasul itu diutus. Ini polemik kita hari ini. Anak sudah lahir, doa belum pernah kita semayamkan kepada Allah. Tidak ada tangisan yang pernah kita mohon kepada Allah supaya anak kita ini menjadi ahli Al-Quran, menjadi anak-anak yang terbaik, anak-anak yang berbakti, yang saleh, yang menyejukkan mata orang tuanya, menyejukkan hati orang tuanya. Kemudian selalu anak yang kita salahkan. Padahal untuk melahirkan sosok Muhammad itu butuh doa 4.000 tahun sebelum baginda Rasul itu sendiri lahir. Nanti kaji kembali itu Bapak Ibu, Quran surat Al-Baqarah 129. Dari satu cuplikan sirah baginda Rasul, beliau pernah berdakwah, pergi berdakwah ditolak oleh penduduk Mekah, beliau naik ke kota Taif berdakwah. Pulang dari kota Taif dalam kondisi baginda Rasul berdakwah, rupanya penduduk Taif itu menzalimi baginda Rasul, melempar-lempar batu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan pulangnya. Dalam satu sudut kota Taif, rupanya baginda Rasul beristirahat. Di situ datang malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, apakah engkau mengizinkan kami membalikkan gunung Akhbasen, gunung-gunung besar yang ada di Mekah itu, kita tenggelamkan penduduk Taif?" Itu permintaan malaikat Jibril.
Justru Rasul yang di hatinya itu penuh rahmah, penuh kasih sayang, beliau mengatakan, semoga Allah, wa inni la as'alullah, aku mohon kepada Allah supaya Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka yang menzalimiku, menolak dakwahku hari ini. Allah keluarkan dari sulbi mereka qaumun ya'budunallah, kaum yang menyembah Allah. Ini potret sirah baginda Rasul ini justru mengajarkan kita seharusnya doa kita untuk anak saleh, untuk keluarga yang sakinah, itu jangan dimulai setelah kita berkeluarga, jangan dimulai ketika anak sudah dilahirkan. Bahkan justru ketika anak itu masih di sulbi kita, masih di darah kita, belum anak itu bahkan namanya belum kita tentukan, anak itu belum dilahirkan, pasangan belum kita tetapkan, tapi doa kita kepada Allah supaya Allah anugerahkan kepada kita anak-anak yang saleh itu sudah kita panjatkan. Jadi ini konteksnya seperti itu. 4.000 tahun sebelum baginda Rasul Muhammad diutus, Nabi Ibrahim sudah mendoakan supaya Allah utus seorang nabi dari keturunannya. Begitu juga baginda Rasul diusir dari kota Taif, beliau mengatakan semoga Allah, ini doanya baginda Rasul jauh sebelum anak-anak itu dilahirkan, semoga Allah keluarkan dari sulbi mereka orang-orang kaum-kaum yang menyembah Allah. Dan terbukti rupanya dengan doa baginda Rasul lahir dari kota Taif pejuang-pejuang Islam, para ulama-ulama Islam, lahir orang-orang muslim yang beriman, menyembah Allah, mengagungkan Allah. Ini kekuatan doa ini jangan kita remehkan. Terus berdoa. Bahkan di Stadium General kemarin kami ingatkan orang tua, satu kewajiban yang jangan pernah lupa orang tua para ananda SMA IT Al-Arabiyah, setiap selesai salat wajib hukumnya mendoakan kesalehan anak. Kalau lupa, ini catatan penting, kalau lupa Anda wajib mengqadha. Itu komitmen kita. Tiba-tiba lupa mendoakan anak selesai salat, ingatnya kapan? Sore hari, wajib mengqadha doa. Minta, ya Allah, anugerahkan kami anak yang saleh. Allahumma aslih syu'una fulan. Allah selesaikan, perbaiki si fulan, perbaiki anakku si fulan. Ini kita panjatkan terus doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keluarga kami, istri kami itu penyujuk hati kami. Jadi ini jangan kita remehkan. Doa ini jangan kita remehkan. Jadi kalau kita bertanya mungkin, apa kita tidak mengharap anak kita saleh? Semua orang mengharap anaknya saleh. Tidak ada orang tua kecuali pasti menginginkan anaknya itu menjadi anak yang saleh. Bahkan kadang-kala kita orang tua yang belum saleh, seorang ibu yang belum salehah, tapi cita-citanya untuk anak, dia tetap mengharapkan anaknya itu menjadi anak yang saleh. Maka saya ingin memberikan satu konsep penting ini dalam slide kita. Ada satu konsep penting sekali untuk kita pahami bagaimana rahasia membentuk anak saleh. Ini saya menukilkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasul mengatakan dalam kalimat yang sangat sederhana, Rasul mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridaan Allah ada pada keridaan orang tua. Rupanya rahasia anak saleh itu dimulai dengan orang tua yang selalu hadir dalam kondisi ridha terhadap anak. Wasukhtullah, rupanya dibalik oleh baginda Rasul, kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Jadi ini rahasianya. Kalau mau anak baik, anak jadi saleh, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, orang tua sebagai pilar utama rumah itu harus ridha terhadap isi rumah, terutama di sini si anak. Kalau Anda justru murka dengan si anak, ini yang akan melahirkan kemurkaan Allah. Jadi saya ada tiga siklus ini. Kalau kita lihat, ada siklus anak baik, ada siklus anak nakal, dan ada siklus anak nakal bagaimana supaya dia jadi baik.
Ini kalau 3 siklus ini itu berdasarkan panduan hadis Imam Ibnu Majah yang kita bacakan tadi. Ini kita lihat siklusnya. Siklus anak baik. Ini kita mulai dengan anak baik. Kalau anak baik, kalau kita tanyakan orang tuanya, suka enggak dengan anak baik? Orang tua akan mengatakan suka, ridha. Anak baik, orang tuanya ridha. Kalau orang tuanya sudah ridha, dalam konteks hadis Imam Ibnu Majah, artinya Allah juga ridha. Kalau Allah sudah ridha, orang tua ridha, lahir keluarga yang berkah, keluarga yang penuh dengan kebaikan. Kalau sudah lahir keluarga yang berkah, Allah curahkan rahmat dan keberkahan, muncul rasa kebahagiaan dalam keluarga. Kalau sudah bahagia dalam keluarga, ini semua isi keluarga itu akan bahagia dan anak itu akan menjelma lebih baik. Kalau tadi dia anak baik, ini akan jadi anak yang lebih baik. Jadi siklusnya berputar. Kalau anak itu sudah jadi lebih baik, ortu makin lebih ridha, Allah makin lebih ridha, keluarga makin lebih berkah, keluarga itu makin lebih bahagia. Anak akan jadi lebih lagi baik. Kalau anak jadi lebih baik lagi, artinya ortunya akan lebih ridha lagi. Allah jadi, ini siklusnya akan terus berputar demikian sampai anak itu menjadi betul-betul sosok anak yang saleh. Di sampingnya kalau kita lihat ada siklus anak nakal. Ini versi hadis Imam Ibnu Majah, anak yang dimurkai oleh Allah. Anak nakal, kita tanyakan ke orang tuanya, ridha tidak dengan anak nakal? Orang tua akan memurkai dan tidak meridai. Lahir kemurkaan orang tua. Kalau orang tua sudah murka, artinya Allah juga ikut murka. Kalau Allah sudah murka, keluarga itu tidak diberkahi. Kalau sudah Allah tidak berkahi, keluarga itu hilang rasa kebahagiaan, hilang rasa sakinah, hilang rasa cinta kasih sayang, mawaddahnya hilang. Kalau sudah hilang itu, anak ini yang tadi nakal, ini berubah menjadi anak lebih nakal. Jadi ini siklusnya berputar demikian, sama hal seperti anak baik tadi. Anak ini makin hari makin nakal. Jadi kalau anak nakal, anak yang tidak saleh, anak yang bukan seperti idaman kita, salah kita tanggapi, ini akan berubah, bahkan justru akan lebih berubah ke arah yang lebih buruk, akan jadi lebih nakal. Jadi siklusnya demikian. Ortu murka, tambah murka ortu, tambah murka Allah. Tambah murka Allah, tambah hilang berkah. Tambah hilang berkah, tambah hilang kebahagiaan. Tambah hilang kebahagiaan, tambah nakal dia. Sering saya mengatakan, kalau anak nakal hari ini, ya, karena faktor lain, ujung-ujungnya dia lari jadi anak nakal, faktor sabu-sabu, faktor minuman keras, faktor hal-hal yang Allah haramkan. Kemudian dari itu jadi faktor dia mencuri. Dari mencuri dia di faktor dia ini, jadi faktor dia ini. Bahkan jadi faktor dalam beberapa kasus dia tega untuk membunuh orang tua, membunuh orang tuanya. Ini tanggapan yang salah kita terhadap anak yang kurang baik atau tidak baik. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, jika anakmu berbuat baik, maka pujilah dia, catatlah kebaikannya. Ini yang sering kita lupa. Pasangan kita berbuat baik, lupa kita catat kebaikannya. Tapi ketika kita melihat satu keburukan dari pasangan kita, ribuan kebaikan yang sudah dilakukan itu kita lupakan. Datang Rasul di satu khutbahnya, selesai memberi mau'idhah nasihat untuk kaum laki-laki, beliau menuju kaum Hawa, kemudian beliau mengatakan, wa inna kunna la aktsaru ahlun nari, kalian itu paling banyak masuk neraka, kalian wanita paling banyak masuk neraka. Tiba-tiba kaum wanita itu mengatakan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, malana, apa hubungan kami dengan neraka? Kenapa kami yang lebih banyak masuk neraka? Rasul mengatakan, fa inna kunna takfurnal ashir, kalian itu suka mengingkari pasangan kalian. Mereka melakukan kebaikan 1 tahun, kemudian kalian melihat satu keburukan itu melupakan kalian dari 1 tahun kebaikan. Begitu juga kasus kita dengan anak. Umar mengajarkan kita, anak berbuat baik, anak dapat prestasi, puji dia, catatlah kebaikannya. Dan jika sekiranya dia berbuat buruk, tegur dia, tapi jangan pernah engkau catat. Dalam tindakan kita dengan anak kita sering kita lupa, justru yang kita catat itu keburukannya.
Kamu itu tak bulan lalu pernah buat ini. Kamu itu bulan lalu nipu abi. Kamu itu bulan lalu buat ini. Kamu itu bulan lalu. Yang kita ingat justru keburukannya yang kita catat. Kalau kata Umar, jangan dicatat keburukannya. Tegur, tapi jangan catat. Kalau kebaikan, puji dan catat. Maka kita lihat ini. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Bagaimana polarisasi yang seharusnya untuk anak yang nakal? Ini kita lihat ini. Kalau tadi anak nakal, ortu tidak ridha. Lahir apa? Lahir Allah murka, lahir anak yang lebih nakal. Ini kita balik siklusnya. Anak nakal, ortu jangan murka, tapi ortu ridha. Karena dengan ortu ridha, orang tua yang ridha, ini justru akan menggiring keridhaan Allah. Jadi anak nakal kita lihat siklusnya, ortunya ridha, Allah ridha. Kalau Allah sudah ridha, keluarganya jadi berkah, keluarganya jadi bahagia. Anak itu dari yang nakal tadi dia akan berubah menjadi anak yang lebih baik. Kalau dia sudah lebih baik, ortu tambah ridha, Allah tambah ridha, keluarga tambah berkah, keluarga tambah bahagia. Anak itu makin jadi lebih baik. Sampai akhirnya siklusnya berputar, anak itu akan menjelma menjadi seorang anak yang baik. Jadi jangan pernah lupakan Allah. Jangan pernah lupakan Allah. Selalu mohon kepada Allah. Para ananda kita di sini yang sedang berjuang menuntut ilmunya Allah, kita mohon supaya Allah berikan mereka taufik. Allah berikan mereka petunjuk. Allah berikan mereka semangat, keseriusan dalam menuntut ilmunya Allah yang sangat luas ini. Ilmu itu luas, kalau kita ibaratkan kata Imam Az-Zahabi, luasnya ilmu itu apapun yang engkau berikan untuk ilmu, apa yang engkau miliki, semuanya kita berikan untuk ilmu. Ilmu itu tidak memberikan kita kecuali sedikit. Bagaimana halnya kalau yang kita berikan untuk ilmu itu justru sesuatu yang sedikit? Apa yang akan diberikan ilmu kepada kita? Mohon doanya Bapak Ibu di rumah, terus berdoa kepada Allah, cari waktu-waktu istijabat doa. Sepertiga malam terakhir mohon kepada Allah, ya Allah, ada anak yang sudah kami titip kepadamu ya Allah, mohon anugerahkan kepada mereka taufik. Mohon berikan kepada mereka rahmat-Mu ya Allah untuk menghafal kitab-Mu, mempelajari kitab-Mu, mentelaah hadis Rasul-Mu. Itu kita panjatkan kepada Allah. Jangan justru harapan yang kita berikan kepada Allah untuk anak kita itu bukan orientasinya yang mampu melahirkan anak-anak yang saleh. Justru kita jadi batu terjal anak itu untuk menjadi sosok anak yang saleh. Itu pilar yang pertama. Harap, jangan pernah berhenti harapannya kepada Allah. Pilar yang kedua, satukan dulu Bapak Ibu di rumah visi misi Bapak Ibu. Anak yang sudah kita besarkan, yang sedang kita berikan mereka pendidikan, visi misi keluarga kita nantinya akan kita bawa seperti apa. Kalau pembahasan itu kita mengkaji Quran surat At-Tur ayat 21. Quran surat At-Tur ayat 21 itu visi misi keluarga muslim yang sakinah mawaddah, visi misinya satu. Mereka cita-citanya cuma, harapannya kepada Allah cuma satu, besok di hari kiamat bisa masuk surga satu keluarga berjamaah. Dari kajian ini seharusnya kita sudah mulai membuat komitmen bersama. Saya, istri saya, anak saya, cita-cita kami dan harapan kami kepada Allah tidak besar. Harapan kami cuma ingin bisa masuk surga berjamaah tanpa ada satu orang pun dari anak dan keluarga kita itu yang lolos dan tidak bisa masuk surganya Allah. Itu Quran surah At-Tur 21. Walladzina amanu, Allah katakan, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Ada orang beriman kemudian anak cucunya itu mengikuti orang tuanya dalam keimanan.
wa ma alatnahum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Besok hari kiamat orang tua sudah masuk syurga, anaknya pun digiring ke syurga, ataupun anaknya sudah masuk syurga, orang tuanya pun digiring ke syurga oleh Allah. Wa ma alatnahum min amalihi min syai'. Allah katakan tidak ada sedikit pun dari amal kebaikan mereka yang kami kurangi. Semuanya mendapatkan fadilah dari keluarga mereka yang sudah mereka bina, sudah mereka didik. Akhirnya anak-anak ini justru yang akan menggiring dan membawa orang tuanya kepada syurganya Allah. Jadi kalau berbicara tentang syurga, memang hadis-hadis baginda Rasul luar biasa cukup, luar biasa panjang lebar. Di Stadium General juga sering saya mengatakan, kita satukan komitmen, satukan visi misi, jangan pernah visi misi kita itu tergantikan ataupun tergadaikan dengan urusan-urusan duniawi yang kecil. Justru target kita besar sekali. Anak kita ini harus jadi anak-anak yang mampu menggiring kita ke surga. Ataupun lebih dahsyatnya lagi, anak kita ini besok di hari kiamat, di hadapan al-malak, di hadapan seluruh manusia di hari kiamat, dia yang datang kepada kita membawa mahkota dari emas, disebutkan dalam hadis baginda Rasul, kemudian dikenakan di atas kepala bapa ibunya. Kenapa? Karena bapa ibunya ini yang mampu menjadikan anak ini sebagai hafadhatul Quran, para penghafal-penghafal kalam Allah, para ahli-ahli kalam Allah. Jadi kepala kita insya-Allah diletakkan mahkota dari emas oleh para ananda kita besok di hari kiamat. Itu cita-cita. Wasilatullah ghaliyah, dan itu harganya mahal kata Allah. Harga surga itu bukan harga murah. Harga surga itu harga mahal. Butuh juhud, butuh konsekuensi besar yang harus kita berikan untuk Allah, sehingga kita bisa mendapatkan keluarga kita seutuhnya di dalam surga. Jadi ini penting sekali. Saya ingin menukilkan satu pernyataan dari Imam At-Tabari. Ini kalau kita lihat di belakang saya ini tafsir-tafsir besar dari Imam At-Tabari. Bahkan beliau punya di belakang kita ini ada sejarah Islam yang lengkap sekali yang ditulis oleh Imam At-Tabari. Beliau mencoba memperhatikan sejarah Islam, kemudian menukilkan beberapa pernyataan para khalifah Islam tentang visi misi ini. Beliau mengatakan satu kalimat yang dahsyat sekali. Beliau mengatakan ra'yur ra'iyah manutan bi ru'yar ru'a. Pandangan masyarakat itu selalu tolak ukurnya visi misi pemimpin, kata beliau. Bahasa sederhananya beliau mengatakan, kalau orang tuanya sudah punya visi misi, punya orientasi hidup, yang anak-anak mereka di rumah ini tentunya dengan sendirinya akan mengikuti visi misi dan orientasi hidup yang digariskan oleh bapak ibunya. Yang masalahnya hari ini ketika kita tidak punya orientasi hidup, kita tidak punya visi misi hidup, ini yang bermasalah. Maka visi misi tadi jelas, kita mengatakan visi misi Quran surat At-Tur 21. Itu visi misi kita. Masuk syurga berjamaah. Orientasi hidup kita akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi engkau juga jangan lupa kehidupan duniamu. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah. Hendaknya apa yang Allah karuniakan kepada kita, kita mencari dengan karunia Allah itu akhirat. Dengan catatan la tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupa duniamu juga. Tapi jangan cari dunia, jangan lupa akhirat, jangan dibalik. Orientasinya demikian. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Bukan cari dunia, jangan lupa akhirat. Satukan visi misi dulu. Anak kita akan tergiring dengan sendirinya dengan visi misi orang tua. Jadi Imam Tabari itu di dalam, sebelum menuturkan kalimat ini, beliau terlebih dahulu menukilkan 3 cuplikan sejarah. Beliau mengatakan ketika datang khalifah anaknya Abdul Malik ibn Marwan, Khalifah Walid beliau katakan itu khalifah yang sangat gemar dengan pembangunan, arsitektur dan macam-macam. Maka di zaman Khalifah Walid yang dikenal sebagai bapa pembangunannya dinasti Umayyah, beliau katakan kaum muslimin di zaman itu, masyarakat Islam di zaman itu berlomba-lomba untuk membangun
Mereka duduk di warung kopi, itu yang mereka bicarakan tentang pembangunan, tentang rumah baru, toko baru, usaha baru. Karena memang pemimpinnya di zaman itu Walid ibnu Abdul Malik, seorang bapak pembangunan. Maka masyarakat Islam ketika itu pun mereka berbicara tentang pembangunan. Mangkat khalifah ini, datang khalifah selanjutnya, itu Khalifah Sulaiman ibnu Abdul Malik, adiknya. Khalifah ini dalam sejarah, kata Imam At-Tabari, dikenal sebagai khalifah yang punya banyak istri, ya, kawin cerai, punya banyak selir, punya puluhan anak, bahkan anaknya luar biasa banyak. Imam Tabari mengatakan di zaman Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, masyarakat Islam itu pembicaraan mereka tidak jauh dari topik tambah istri, poligami lagi, dari topik tambah anak, alhamdulillah sudah banyak anak. Ini pembicaraan mereka selalu berputar tentang pembahasan anak istri. Mangkat khalifah ini naik Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal dengan zuhudnya, dikenal dengan waraknya, dikenal dengan sukanya berbicara tentang agama, mempelajari ilmunya, kedekatannya dengan Al-Quran, kedekatannya dengan ulama. Imam Tabari mengatakan di zaman Umar bin Abdul Aziz, rupanya masyarakat Islam pun mereka menyibukkan dirinya dengan majlis-majlis ilmu. Kalau mereka duduk bercengkerama dengan sesama mereka, mereka juga berbicara tentang akhirat, berbicara tentang ilmu-ilmu agama, berdiskusi tentang hukum-hukum Islam. Itu yang mereka lakukan. Kemudian beliau membuat satu kesimpulan, ra'yur ra'iyah manutan bi ru'yar ru'at. Kalau anda ingin melihat visi misi pemimpin, anda bisa membaca dari masyarakatnya. Anda ingin tahu visi misi pemimpin yang ada di kepala pemimpin kita apa, itu anda bisa lihat dari obrolan, hiwar, ya, obrolan, pembicaraan para anak-anak kita di rumah. Jadi kalau anak kita di rumah itu bicaranya tidak jauh dari kuliner, harus makan ini, besok makan apa, ini mau makan di mana lagi, malam ini makan di mana, ini sedap, ini kurang enak, ini tidak enak. Ini artinya orang tuanya memang secara di kepalanya tidak terlalu jauh dari kuliner-kuliner itu. Begitu kalau anak suka traveling, tanya ini Abi kalau sudah libur kita kemana, ini kemana. Artinya orang tuanya pun tidak, pikirannya itu tidak terlalu jauh dari berjalan-jalan, bermain-main, ya. Tapi kalau visi misi kita itu Al-Quran, dakwah, visi misi kita itu Islam, surga, alam akhirah, ini artinya pembicaraan anak kita itu akan lebih berkualitas nantinya. Anak kita itu akan berdiskusi sesama mereka itu tentang berapa banyak hafal Al-Quran, sudah dapat tambahan hafalan berapa hari ini, ya. Apa ilmu baru yang kita dapatkan hari ini. Itu pembicaraan itu justru ini akan jadi satu PR buat bapak ibu di rumah. Nanti sekali-kali lihatlah pembicaraan ananda kita di rumah itu tentang apa. Karena selalu yang mereka bicarakan itu tidak terlalu jauh dari ada yang di kepala kita. Mungkin visi misi ini harus kita kuatkan kembali lagi. Kemudian pilar ketiga tadi itu pilar keluarga sakinah. Yang ketiga itu pasangan harmonis, ya. Tentunya kita tahu seperti disebutkan tadi, mungkin sudah panjang lebar tadi dibicarakan oleh Ustaz Muhammad Hatta, ya. Dan saya ada menyimpulkan di sini beberapa tipe perempuan yang tidak boleh dinikahi: annana, mannana, hannana, haddaqah, barakah, asyaddaqah. Ada perempuan, kalau ini kita bukan lagi berbicara tentang memilih pasangan, karena pasangan sudah Allah tetapkan, anak pun sudah Allah karuniakan. Tapi kalau kita ingin kembali memilih, itu artinya kita memilih annana. Jangan jadi ibu orang tua di rumah yang suka mengeluh, ya. Jangan jadi mananah yang suka mengungkit, ya. Jangan jadi hannanah yang suka membanding-bandingkan, ya. Jangan jadi barakah yang terlalu berlebihan, glamor, berlebihan dalam berhias dan berbagai macam. Jangan jadi juga perempuan yang syaddaqah, yang banyak bicara. Kalau 6 sifat karakter yang buruk ini jauh dari kita, insya Allah keluarga kita akan lebih harmonis, ya. Tentunya kita harus pahami perbedaan pasangan, ya.
perbedaan anak isteri, anak kita di rumah antara anak laki-laki, anak perempuan, sabar, meridai, dan nikmati saja perjalanan kehidupan kita, perahu yang sedang berlayar yang bernama perahu kehidupan dan keluarga ini, kita nikmati saja, dan tentunya berikan waktu yang cukup untuk keluarga, ya. Ada couple time, ada family time, kita berikan waktu yang cukup untuk para anak-anak dan pasangan kita di rumah. Ini kiat-kiat supaya mengharmonisasikan hubungan kita yang ada di rumah. Ya, saya ingin melanjutkan karena keterbatasan waktu. Kita ingin mengkaji pilar yang keempat. Pilar yang keempat keluarga sakinah itu memilih lingkungan. Ini menarik sekali kalau dari kisah Ibrahim itu, Quran surat Ibrahim ayat ke-37 itu Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ibrahim ketika memilih lingkungan untuk anaknya, mencari tempat yang akan dibangunkan rumah dan tempat berdiam anaknya, justru mencari tempat yang jauh dari manusia, jauh dari kehidupan ramai, jauh dari yang ada di situ. Kata Nabi Ibrahim dalam Quran surah Ibrahim ayat 37, itu cuma inda baitikal muharram, yang ada cuma dekat dengan rumahmu. Ini penting sekali. Kesalahan memilih lingkungan untuk keluarga itu awal dari estafet panjang kesalahan kita dalam membina rumah tangga. Jadi kalau dapat istri kita dapat kumpulan dari kawan-kawan yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik, itu akan berimbas ke rumah. Anak kita mendapatkan lingkungan yang tidak baik, itu juga akan terbawa dan terimbas ke rumah. Maka hendaknya kita jeli dalam memilih lingkungan anak. Bahkan lingkungan, terutama lingkungan untuk mendidik anak. Maka kalau kita lihat di sini ada cuplikan sejarah sirah baginda Rasul. Ketika Abdul Muttalib wafat, Abdul Muttalib menitipkan anak baginda Rasul ini, cucunya, kepada Abu Talib. Padahal di antara anaknya Abdul Muttalib, sering saya jelaskan, itu ada Abu Lahab, ada Abbas, ada Fulan, ada Hamzah, ada Fulan, ada Fulan. Tapi kenapa yang dititipkan justru kepada Abu Talib? Kalau kita tilik sejarah lagi, rupanya Abu Talib ini punya banyak tanggungan, banyak anak, dan yang paling fakir dari saudara-saudara yang lain. Tapi justru Abdul Muttalib menitip Muhammad kecil, ini yang umurnya ketika wafatnya kakeknya itu 8 tahun, itu dititip kepada pamannya Abu Talib. Dititip kepada pamannya Abu Talib. Bukan dititip kepada Abu Lahab yang lebih kaya, yang cuma anak Abu Lahab dalam sejarah disebutkan cuma 2 orang putra saja, tapi dititip kepada Abu Talib yang punya 8 bahkan hampir 10 orang anak. Ini artinya memilih lingkungan itu jangan cuma kita lihat dari fisik lingkungan, dari megahnya bangunan, tapi kita memilih lingkungan yang terbaik, itu lingkungan yang mendekatkan anak kita kepada Allah dan makin mencintai Rasulullah. Ini penting sekali. Pilar terakhir ini sebelum kita membuka sesi tanya jawab, pilar terakhir keluarga sakinah itu memilih pendidikan yang baik untuk anak. Terutama dari pendidikan tahap awal, ya, pendidikan menengah dia, pendidikan tinggi dia, sepatutnya kita jeli dalam memilih pendidikan. Itu baca Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi memilih pendidikan yang pendidikan itu mengajarkan mereka kitab Allah, menyucikan hati mereka, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi tadi mungkin ada sedikit dikupas oleh Ustaz Muhammad Hatta tahapan pendidikan mandiri, ya, tahapan pendidikan mandiri. Kalau kita merujuk ke hadis Imam Nasai, Rasul mengatakan la'ibhu bisab'in. Anak itu ketika lahir hendaknya orang tuanya itu bermain dengan anak itu 7 tahun. Sampai umur 7 tahun itu umur bermain, kata Rasul. Wasahibhu bisab'in wa adibhu bisab'in. Ajarkan adab kepada anakmu sampai umur 7 tahun selanjutnya. Jadi umur 1 sampai 7 tahun itu umur bermain dengan anak.
Bahkan Rasul pernah jadi kuda, beliau dinaiki oleh cucu-cucunya Hasan Husain. Itu dilakukan oleh baginda Rasul dalam rangka bermain. Dan tidak sedikit pun menurunkan kapasitas Rasul sebagai pemimpin umat. Bermain dengan cucu-cucunya. Beliau jadi kuda-kudaan, cucu-cucunya itu naik ke punggungnya baginda Rasul. Rasul mengatakan, la'ibhu bisab'in. 7 tahun pertama main dengan anak. 7 tahun selanjutnya ajarkan dia adab. Ajarkan dia etika. Ketika keluar bertamu, etika seperti apa? Etika dengan orang tua seperti apa? Etika dengan guru seperti apa? Itu umur 7 sampai 14 tahun. Wasahibhu bisab'in, tambah 7 tahun selanjutnya, jadikan anak-anak kalian itu kawan dan teman kalian, partner kalian. Sudah jadi kawan itu umur 15 sampai 21 tahun. Umur 21 sampai 7 tahun selanjutnya sampai 28, wahmil habl ala atiki. Rasul katakan, berikan tali-tali itu di atas pundaknya. Artinya anak itu sudah mencari rezeki secara mandiri. Itu konsep mendidik. Ya. Kalau kita umur sampai 28, 25, bahkan mendekati umur nikah pun, anak kita belum terlatih kemandirian. Maka saya mengharapkan ini Bapak Ibu di rumah, tolong berikan kami kesempatan, pengurus SMA IT, bidang pengasuhan SMA IT Al-Arabiyah, berikan kami kesempatan untuk mendidik anak ibu, menggembleng anak ibu, sehingga nantinya anak-anak ini akan menjadi sosok anak-anak yang kuat, sosok anak-anak yang mandiri. Jangan sampai sudah lulus SMA, sudah kuliah pun lahir sosok-sosok generasi yang tidak mandiri. Maka kami sangat mengharapkan ini partisipasi Bapak Ibu, ya, kolaborasi bersama, kita berta'awun di sini, ya, saling bantu-membantu, bahu-membahu dalam mendidik putra-putra kita yang terbaik yang sudah Allah kirimkan kepada kami ini menjadi sosok-sosok yang mandiri. Ya. Kalau kita lihat dari sisi umur, mereka sudah masuk tahap ketiga dalam hadis baginda Rasul Imam Nasai ini. Itu tahap ketiga. Mereka sudah masuk, bukan lagi tahap ta'dib, mengajarkan etika dan adab, tapi sudah masuk, ini anak SMA ya, sudah masuk tahap sahibhu, berpartner dengan mereka, jadikan mereka kawan. Jadikan mereka kawan. Nasihati mereka seperti nasihatnya seorang kawan untuk kawan terbaiknya. Jangan jadikan mereka seperti anak kecil lagi. Mereka masih merengek-rengek seperti anak kecil. Jangan jadikan mereka seperti itu. Kita butuh generasi yang tangguh, generasi yang kuat, generasi yang tergembleng dengan pendidikan Al-Quran dan hadis yang kuat. Generasi itu tidak mungkin lahir kecuali Bapak Ibu di rumah dan kami di SMA IT Al-Arabiyah itu bekerja sama. Dan tentunya terakhir kali saya ingin mengingatkan, Bapak Ibu punya hak dan kewajiban untuk terus mengevaluasi proses dan hasil pendidikan yang kami tawarkan di SMA IT Al-Arabiyah. Jangan lupa firman Allah. Allah mengatakan ketika Nabi Ya'qub menjelang ajalnya, beliau mengumpulkan anak-anaknya, mengatakan, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelah aku? Aku sudah tiada nantinya, apa yang kalian sembah? Anak-anaknya mengatakan, "Qalu na'buduna ilaha." Kami akan menyembah Tuhanmu, menyembah Tuhannya kita Allah Subhanahu wa taala, dan akan mentauhidkannya Allah. Itu evaluasi proses dan evaluasi hasil pendidikan. Ini kita minta Bapak Ibu terus membantu kami dalam proses evaluasi. Telepon putra kita, tanya ananda kita berapa sudah hafalan, tambahan hafalan Qurannya, bagaimana kelancaran hafalan Qurannya, bagaimana perkembangan pendidikannya, bagaimana perkembangan akhlaknya, bagaimana perkembangan ibadahnya. Itu hak dan kewajiban Bapak Ibu untuk menanyakan. Dan tolong sampaikan kepada kami hasil evaluasi Bapak Ibu untuk pendidikan para ananda kita ke depan yang lebih baik. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, kalau kita lihat gambar ini, slide-nya Ustaz. Gambar ini kalau kita lihat ini
Inilah yang dinamakan dengan tempaan, ya. Makin ditempa, makin susah ditempa, makin sulit ditempa, makin berat ditempa, akan jadi sosok-sosok yang berharga. Jadi kalau kita lihat besi, ini besi ada mungkin 1 kilo cuma 7.000. Tapi kalau ditempa besi itu jadi pisau dapur yang tajam, itu tidak sampai 1 kilo besi sudah berharga 70.000. Kalau kita tempa lagi, lebih dahsyat, lebih tajam, lebih halus lagi, itu jadi pedang samurai yang mungkin harganya sampai 500.000. Kalau kita tempa lagi dengan keahlian tertentu, jadi jam Rolex, jadi jam-jam berharga yang harganya sampai ratusan juta. Itu padahal hakikatnya intinya semuanya besi. Besi itu kualitasnya ditentukan oleh tempaan. Begitu juga dengan para ananda kita, bagaimana kita tempa. Hasil dari proses tempaan yang keras ini justru nantinya akan melahirkan generasi-generasi yang kuat. Maka ini penting sekali. Mohon sabarnya, mohon dukungannya, mohon doanya. Kita masih dalam proses tempaan. Dalam proses tempaan. Dukung saja. Dukung saja. Semua tindakan yang diambil oleh SMAIT itu tentunya tidak terlepas dari ikhtiar kami untuk memberikan yang terbaik. Jadi kalau bertanya tentang yang terbaik yang kami berikan, itu ikhtiar kami. Maka kami sangat mengharap dukungannya. Jangan justru kehadiran kita orang tua jadi batu terjal dalam proses tempaan yang sedang dilakukan oleh SMAIT Al-Arabiyah. Ya. Mungkin untuk sekilas pembahasan kita sudah memakan banyak waktu. Ya, ini pembahasan kita kami cukupkan di sini. Kalau ada yang patut kita diskusikan, mungkin kita membuka peluang untuk berdiskusi, ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin. Boleh saya kembalikan ke moderator? Ya, baik. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Muhajir yang sudah memaparkan banyak hal mengenai pilar-pilar keluarga sakinah. Dari pesan yang sudah masuk, di sini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan, Pak. Yang pertama itu adalah, Assalamualaikum Ustaz, aku Nana mau nanya bagaimana dengan ortu yang suka membanding-bandingkan anaknya dengan yang lain. Misalkan gini, Ustaz, kamu bodoh, kamu enggak pantas nikah sama orang waras, terus ketika anak tersebut sudah berusaha dan berhasil membuktikan kepada orang tuanya kalau dia bisa, tapi waktunya malah bilang, baru dapat sekali aja udah bangga. Itu gimana, Ustaz? Masya Allah, ini pertanyaan sebenarnya mengunyuhkan hati kita. Membandingkan anak baik dengan anak orang lain ataupun kita membandingkan anak dengan anak kita yang lain, itu estafet besar kita untuk membunuh karakter anak itu. Itu sama seperti kita sedang membunuh si anak itu secara pelan-pelan dan secara tersembunyi itu. Membandingkan anak. Saya selalu mengatakan, orang saja, siapapun dia, kafirkah dia, muslimkah dia, mukminkah dia, apapun latar belakangnya, jangan pernah kita nafikan dari orang itu ada zurrah al-khair. Ada benih kebaikan di hati orang itu, jangan pernah kita nafikan. Orang itu punya benih kebaikan, ada benih potensial, ada keistimewaan masing-masing. Justru kalau kita bandingkan perbandingannya satu kekurangan dia dengan kelebihan orang lain, tanpa kita bandingkan secara komprehensif semua kelebihan dia, ini kita sudah menzalimi hak anak. Jadi ada satu ibarat yang sering kali dinukilkan, itu pernyataan siapa pakar kimia atau apa dia, fisika, Einstein. Ya, ketika mengatakan kalau Anda meminta ikan untuk memanjat pohon, maka sampai tua pun, sampai mati pun ikan itu tidak pernah pintar. Jadi kalau kita ingin ikan ini jago manjat pohon, seperti tupai, seperti apa, ikan ini akan seumur hidupnya dalam kondisi bodoh. Jangan seperti itu. Jadi ikan itu punya potensinya, punya keistimewaannya. Tupai punya potensi, punya keistimewaannya. Tapi tugas kita menggali keistimewaan dan potensi. Jadi kalau kita merujuk ke SMAIT Al-Arabiyah, salah satu dari misi besar SMAIT Al-Arabiyah yang 6 misi itu, salah satu misi besarnya itu mengarahkan peserta didik, ya,
minat dan bakat peserta didik. Itu kita dari kemarin awal tahun ya, Ustaz Muhammad Nasih ya, bagian pengasuhan itu kita sudah mendata para siswa kita, ananda kita itu kita sudah mendata kelebihannya di mana, potensialnya di mana, bakatnya di mana. Kita akan mencoba mengarahkan bakat dan potensial itu sesuai dengan qiyam Islamiyah. Qiyam Islamiyah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tinggal kita mengarahkan. Jangan dibanding-bandingkan. Kalau Anda sudah mulai membandingkan, pada hakikatnya kita sudah mencoba untuk menghancurkan karakter. Nah, ini si anak. Ini bahaya sekali. Dalam psikologi si anak pun itu sangat berbahaya sekali. Bahkan saya ini untuk bahan cerita saja, beberapa waktu yang lalu ada datang satu keluarga dosen di Banda Aceh yang datang ke saya dalam kondisi mengeluhkan kondisi perkembangan si anak ini. Si anak sudah diberikan pendidikan luar biasa, tapi akhirnya anak ini dekat-dekat dengan murtad lah, seperti itu. Fa'iyadzubillah. Rupanya ketika saya gali lebih lanjut, saya dapatkan rupanya ibu ini, beliau seorang dosen, cuma beliau punya satu kebiasaan buruk di rumah. Anaknya yang paling tua ini selalu dibandingkan dengan adik-adiknya di rumah. Adik kamu dapat ranking 1, masa kamu tidak dapat ranking 1? Ibu enggak mau ambil rapor kalau kamu enggak dapat ranking 1. Kalau adik kamu dapat ranking 1, ibu selalu bisa duduk di depan. Kamu bukan ranking 1, ibu harus duduk di belakang. Ibu enggak mau datang, macam-macam. Ini saya bilang, kalau kita rujuk kembali, rupanya penyebab anak ibu jadi keras kepala, suka membantah, bahkan syibhul murtad, hampir murtad, sudah keluar kalimat-kalimat murtad dari mulutnya. Ini tidak terlepas dari kebiasaan yang ibu lakukan tempoh hari. Kita harus selalu mengingat, itu ada namanya tumbal pengasuhan. Pengasuhan itu meminta tumbalnya. Salah pengasuhan itu akan meminta tumbalnya. Hari ini kita melakukan demikian untuk anak kita, besok anak kita akan melakukan sebaliknya, atau bahkan justru kalau kata Ustaz Nasih tadi, dia akan jadi pelaku besok hari. Nah, ini tumbal pengasuhan, utang pengasuhan ini jangan coba-coba untuk dilakukan. Jangan coba-coba dilakukan. Ini akan sangat berimbas dan berefek buruk. Wallahu taala alam. Ada satu pertanyaan lagi, Ustaz Afan, apakah setiap permasalahan atau sesuatu yang lain dalam keluarga itu harus dikomunikasikan? Maksudnya, apakah diam bukan salah satu jalan keluar? Karena ditakutkan jika dikomunikasikan akan menyakiti atau menambah konflik. Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Justru kita ingin mengatakan berkeluarga, berumah tangga itu bahtera seni yang luar biasa. Jadi butuh banyak seni. Kalau bahasa Arab mungkin butuh banyak funun, butuh banyak seni kita dalam membina rumah tangga. Yang ingin saya katakan, ada waktu berbicara itu baik, ada waktu diam itu baik. Tapi berbicara dalam kondisi marah selalu tidak baik. Jadi kalau ingin harmonis, saya sering mengatakan di khutbah-khutbah nikah, kalau mau harmonis caranya cuma satu. Kalau terapkan ini, insya Allah keluarga kita akan minim, bahkan akan mustahil muncul pertikaian, muncul perselisihan. Asarnya satu riwayat dari Abu Talha dengan Ummu Talha. Ini menarik sekali. Ketika kita mengkaji, rupanya ada satu kalimat asari ya, riwayat dari Abu Talha yang mengatakan, wahai Ummu Talha, kalau aku marah, hendaknya engkau diam sampai reda amarahku. Dan ketika kamu marah, hendaknya aku diam sampai rendah marahmu. Ini kalau kita terapkan, insya Allah ini tidak pernah ribut rumah tangga kita. Selalu dalam kondisi harmonis. Jadi kalau yang satu marah, lawan bicaranya itu diam, dengarkan saja. Jadi penyimak yang baik, dengarkan saja. Selesai itu baru kita berdiskusi, bermusyawarahkan dengan kepala dingin. Jadi ada waktu, ini seni. Kapan kita harus bicara, kapan kita harus diam diri. Jadi bukan cuma harus selalu dalam kondisi diam, tanpa mencari jalan keluar, ataupun selalu langsung mencari jalan keluar, ya, tanpa
tahu kapan sepatutnya kita berbicara. Ini faktor kita manajemen emosi, mengelola emosi dalam kondisi terjadi permasalahan, ini sangat penting sekali. Tapi rumusnya kalau yang saya coba terapkan di keluarga saya sendiri, itu rumusnya Abu Talha itu. Kalau suami lagi marah, istri diam saja, jangan ikut nyambung dan ikut memperumit kemarahan. Kalau suaminya lagi marah, istri diam, istri marah, suami diam, diam dalam kondisi mangut-mangut saja, tidak membantah sampai nanti kepalanya sudah dingin, baru kita ajak diskusikan. Itu mudah-mudahan jadi solusi. Artinya bukan cuma sebatas diam tanpa jalan keluar, ya. Bukan mencari jalan keluar tanpa diam sedikit pun, tapi justru komunikasi itu butuh seni, ya. Butuh seni, apalagi komunikasi suami istri. Tadi kalau bisa kita lihat satu cuplikan di ini, ada yang saya loncat tadi, ya, ada cuplikan yang saya loncat tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Ini penting sekali. Kalau kita lihat laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dari sananya justru dia berbeda. Ini halaman berapa? Di halaman 24. Halaman 24. Kalau kita lihat berbeda dalam segi interaksi komunikasi. Laki-laki perempuan itu berbeda cara komunikasinya. Pria, para psikologis mengatakan itu satu hari pria itu cuma bisa menuturkan atau mengeluarkan kata-kata itu 7.000 kosakata per hari. Kalau wanita itu sampai 20.000. Jadi ini harus kita perhatikan, ini perbedaan. Sebelum kita berkeluarga sepatutnya sudah tertanam pada diri kita, kita akan menikahi sosok yang berbeda. Dari sananya sudah berbeda. Alaysa dzakaru kal unsa. Allah mengatakan bukan yang laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Jadi laki-laki itu 7.000 kata per hari, yang perempuan itu sampai 20.000 kata. Coba Anda bayangkan posisi saya sebagai ustadz. Tadi ceramah dari 1 jam mungkin durasinya, itu sudah berapa ribu kosakata. Akhirnya kosakata yang saya gunakan 7.000 lebih sudah saya gunakan untuk ceramah, pulang ke rumah habis kosakata. Sedangkan istri kita yang tunggu di rumah itu punya 2.000 kosakata yang hari ini belum dikeluarkan. Jadi kita pulang dengan 0 kosakata, istri punya 2.000 kosakata, 20.000 kosakata, maka muncullah konflik. Istri akan mengatakan, kamu kurang perhatian, tidak pernah mendengar yang saya bicarakan, saya bicara sendiri, tidak pernah digubris, tidak pernah peduli, kurang respect, kurang macam-macam. Tapi dengan kita pahami ini, kita tahu ada perbedaan mencolok sekali antara laki-laki dan perempuan. Kemudian juga laki-laki otak kanan itu lebih dahulu Allah ciptakan. Kalau perempuan otak kanan dan kiri itu berkembang secara bersamaan. Jadi ini akan muncul nanti pengaruh kepada titik fokus. Ada beda kefokusan laki-laki. Jadi laki-laki itu kalau kita lihat di ketebalan otak itu, laki-laki itu disebutkan dalam medis lebih tipis dia. Maka melahirkan sosok yang lebih fokus. Jadi laki-laki itu lebih fokus. Tapi kalau wanita itu otak tengahnya itu lebih tebal, sampai 30% lebih tebal. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan wanita itu kurang fokus. Tapi ada nilai plusnya, wanita itu bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Beda dengan laki-laki. Laki-laki cuma bisa fokus satu pekerjaan untuk satu waktu. Misalnya suami kita di rumah, pasangan kita di rumah sedang buka HP, ya. Kalau laki-laki sedang buka HP, dia fokus kepalanya di HP. Anda manggil, dia tidak menjawab. Kemudian Anda marah-marah. Berulang kali dipanggil, tidak jawab. Beda dengan wanita. Wanita mau buka HP kah, mau lagi beres-beres rumah, tapi dia bisa fokus dengan hal-hal yang lain. Jadi artinya ada perbedaan. Dengan banyak kita memahami perbedaan ini justru akan minimalisir perselisihan dan hal-hal yang kurang harmonis kita di rumah. Ini penting sekali, saya rasa harus betul-betul kita perhatikan ini. Wallahu a'lam bishawab. Juga ada pertanyaan Ustaz. Iya. Tadi Ustaz menjelaskan panggilan pada istri. Panggilan baik terhadap istri. Apakah ada panggilan baik untuk anak?
Iya, tadi kalau kita merujuk ke Al-Quran, Al-Quran itu kesimpulan dari Al-Quran dari beberapa kasus panggilan anak terhadap istri kita dapatkan rupanya sebagaimana baiknya Anda memanggil anak, sebaik itu anak akan memanggil kita. Jangan panggil anak kecuali dengan panggilan yang baik. Kalau merujuk ke bahasa Arab, misalnya kita melihat kasus sembelihnya Nabiullah Ismail. Bapaknya mengatakan, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk." Ya bunayya, bukan memanggil ya ibni, wahai anakku, tapi yang dipanggil justru wahai anandaku. Panggilan yang lebih kasih sayang, yang lebih masuk ke hati ketika dipanggil. Wahai anandaku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Rupanya jawaban, kalau kita lihat ni panggilan dari si bapaknya baik, jawaban dari si anak, ya abati, wahai ayahandaku. Jadi kalau sebaik apapun Anda memanggil anak, anak akan merespon dengan lebih baik, paling kurang dengan semisalnya. Seburuk apapun Anda memanggil anak, itu akan mengajarkan anak untuk memanggil Anda dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Jadi konteks Al-Quran demikian. Yang menariknya, kalau tadi mungkin Ustaz Hatta menyampaikan atau tidak menyampaikan, tapi yang menariknya, kalau kita merujuk ke kisahnya Nabi Nuh. Kisahnya Nabi Nuh. Ketika anaknya hampir tenggelam, sudah didakwahkan ratusan tahun untuk menyembah Allah, anaknya masih bersikeras tidak mau menyembah Allah, untuk kufur kepada Allah. Ini air sudah meninggi, anaknya hampir tenggelam, tapi Nabi Nuh masih memanggil anaknya itu dengan panggilan kasih sayang yang luar biasa. Ya bunayya irkab ma'ana, wahai anandaku. Ini anaknya kafir ini. Sudah didakwahkan ratusan tahun untuk masuk Islam, untuk menyembah Allah, tapi anaknya masih ngotot dalam kekafiran dan kekufurannya. Nabi Nuh masih memanggil dengan panggilan kasih sayang. Wahai anandaku, selama masih ada keinginan di hati kita untuk anak kita, maka sepatutnya anak kita itu kita panggil dengan panggilan-panggilan kasih sayang dan panggilan-panggilan penuh kelembutan. Jadi saya suka dengan orang tua itu kalau manggil anaknya banyak lebaynya, suka. Tapi justru itu akan melahirkan kasih sayang ya, kasih sayang yang luar biasa dari kita untuk anak. Wahai bohatilun, anak mutuwahlun, ya, itu ada unsur panggilan dan ada unsur doanya di situ. Bukan cuma sebatas panggilan, ada doanya di situ. Wahai anandaku, wahai anak mutuwahlun, ya. Itu panggilan-panggilan seperti itu mungkin kita sering dapatkan dulu orang-orang tua kita memanggil demikian. Ya. Saya juga pengalaman pribadi di pesantren dulu ketika dikunjung orang tua, tiba-tiba bapak saya manggil anak mutuah, itu perasaan saya orang tua sudah pulang itu masih tersimpan di hati luar biasa. Bahkan yang sering sekali ini, kalau kita merujuk ke kisah Nabi Ibrahim, 4 kali dikunjungi oleh Nabi Ibrahim, Ismail kecil, itu setiap berkunjung itu selalu Ibrahim memeluk anaknya. Pelukan itu. Ini yang jarang saya lihat dari orang tua ketika berkunjung memeluk si anak ini. Ini jadi PR besar untuk bapak ibu di rumah ketika datang berkunjung peluk anak. Saya secara pribadi punya pengalaman itu. Sekali dipeluk oleh orang tua saya ketika dikunjungi saya di pesantren, itu saya ingat, itu seumur hidup saya ingat. Datang bapak saya, tidak tahu anak mertua, dia peluk. Kawan-kawan saya melihat, ada yang menertawakan, bahkan tersenyum-senyum. Ini artinya pemandangan yang tidak biasa lah. Orang tua memeluk anaknya sudah besar, tapi justru itu jadi kesan yang mendalam di hati saya. Maka saya sangat mengharapkan bapak ketika datang ke sini di waktu-waktu kunjungan, peluk anak. Ketika peluk, panggil dia dengan panggilan kasih sayang. Kemudian berikan dia wejangan, berikan dia nasihat. Belajar yang rajin, belajar yang sungguh-sungguh. Bapak punya harapan besar untuk Ananda, punya ini, punya itu. Ya, yang ingin saya simpulkan, makin bagus panggilan kita, makin bagus panggilan balasan dari anak kita nantinya.
baik Ustaz. Ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Ada 2 ini 3. Afwan, di zaman medsos ini banyak yang mempublikasikan atau menampakkan kebahagiaan keluarganya dengan berbagai model dan keadaan. Mohon nasihatnya, apakah demikian dibolehkan? Adakah kemungkinan terkena ain? Mungkin pertanyaan agak di luar konteks sedikit. Iya, seharusnya itu bagian dari muru'ah yang harus kita jaga. Muslim itu punya kehormatan, ya. Kalau saya ingin menanggapi secara psikologis dari apa yang kita ketahui, orang yang suka memamerkan kemesraan itu orang yang kurang kemesraan. Orang yang suka memamerkan kekayaan itu orang yang kurang kekayaan. Justru ketika Anda memamerkan kemesraan Anda dengan pasangan Anda di media sosial, ini secara tidak langsung bagi orang-orang yang paham melihat kemesraan Anda, itu akan langsung menjudge, mengatakan Anda itu kurang bahagia, Anda kurang mesra, Anda kurang cinta di rumah. Bahkan Anda butuh pembuktian dari orang lain untuk membuktikan kalau Anda itu dicintai, Anda itu mesra dengan pasangan Anda. Kita bagi yang sudah harmonis di rumah, yang sudah mesra dengan pasangan kita, jangan minta lagi pembuktian. Jangan minta lagi pembuktian. Sudah cukup ketenangan, kebahagiaan yang kita dapatkan. Justru itu kita wanti-wanti, terutama ibu-ibu muda yang suka memposting foto suaminya dalam kondisi ketampanan suaminya luar biasa diposting. Artinya Anda siap-siap itu. Apalagi di zaman seperti ini banyak pelakor-pelakor, ya. Jadi Anda siap dipoligami paling kurang. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting bagian kemesraan kita, keharmonisan rumah tangga kita, sepatutnya itu bagian dapur kita yang tidak patut orang lain mengetahuinya. Itu bagian dari muru'ah. Jangan jadi laki-laki yang dayus, laki-laki yang tidak punya kehormatan diri. Posting istri, posting pasangan, ya, posting putri di media-media sosial, ya, sehingga foto keluarga kita, foto istri kita itu jadi imajinasi kaum Adam yang tidak berakhlak, yang tidak beretika, akhirnya justru akan berimbas buruk untuk keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz. Kalau ada nih orang tua suka mau mungkin misalnya ke anaknya bekerja, terus ibunya bilang sini uangnya biar ibu simpen, nanti kalau perlu tinggal minta. Nah, ketika anaknya ini meminta untuk keperluannya, terus pas diminta ibunya mungkin siapa yang ngasih makan, akhirnya berarti nggak dikasih. Nah, siapa yang beli baju? Nah, bagaimana Ustaz? Nah, ini nampaknya yang bertanya ini posisinya itu dia anak dan kayak ibu nampaknya. Ya, artinya ini sebenarnya meminta uang dari anak untuk disimpan. Kan di dalam pertanyaan ini nggak ada penjelasan, misalnya umur anak berapa, ya. Kalau umur anak masih kecil, dia masih dalam kondisi safi, tidak bisa memegang uang. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wala tu'tu sufaha amwalakum, jangan kalian berikan sufaha, orang-orang yang belum cukup akalnya itu uangnya. Tapi ketika anak sudah cukup akal, itu biarkan dia mencoba memanage keuangan sendiri. Jangan justru kita dari sini sudah mengajarkan anak supaya tidak mandiri. Jangan. Kita lihat kondisi anak. Kalau anaknya sudah bukan safi, dia sudah cukup akal, ya, dia tahu cara memanage uang, cara memanage hartanya, biarkan dia memanagenya. Karena dia butuh untuk belajar. Di masa akan datang dia akan butuh hal-hal demikian. Jangan justru dari kecil dah kamu nggak bisa simpan uang, kamu nggak bisa simpan ini. Justru kita mengajarkan anak kita yang masih kecil, kita ajarkan anak kita menjadi anak yang cukup akal. Simpan saja uangnya. Kita cuma mengarahkan. Tapi jangan justru kita yang meminta simpan uang ke saya. Kamu belum bisa simpan uang. Kalau memang umurnya masih di bawah umur baligh ataupun kondisi bahasa Quran itu masih safi, kita boleh menyimpan uang. Dan tidak layak kita al-mannu, apalagi mannu terhadap anak. Mannu itu mengungkit kebaikan. Ya.
Wala tubtul sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian. Jangan kita pahami sedekah ini dengan pemahaman yang sempit. Sedekah cuma untuk fakir miskin, ya. Seorang suami bawa pulang makanan ke rumah, itu sedekah juga kata Rasul. Seorang suami memasukkan makanan untuk anaknya di rumah ke mulut anaknya, itu sedekah juga kata Rasul. Maka ini masuk ke dalam ayat. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan manni. Apa itu manni? Kita ungkit-ungkit. Ya, saya capek membesarkanmu, saya capek inimu, saya capek inimu. Justru tugas kita mendidik anak supaya memahami rasa capek kita, pengorbanan kita itu bernilai besar di mata anak. Itu justru tugas kita itu, mendidik mereka. Ya. Jadi kalau saya lihat, maaf cakap ini moderator Ustaz Nasih, dari awal pertanyaan itu justru ini imbas dari model-model pendekatan mendidik anak yang salah, ya. Yang banyak ditanyakan dari pertanyaan pertama tadi, ini imbas yang salahnya, Pak. Ini kalau bahasa saya tadi, ini utang pengasuhan. Pertanyaan ini muncul karena ada pengasuhan yang masih kita dalam kondisi berutang, belum selesai pengasuhan kita yang tempoh hari dengan anak kita, maka muncul pertanyaan seperti ini, ya. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian parenting seperti ini justru memberikan kita wawasan lebih luas bagaimana cara kita mendidiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ada saran dari Abi yang ulun. Assalamualaikum, sehubungan dengan bakat dan minat anak-anak siswa SMA IT Al-Arabiyah, jika kita kaitkan dengan jurusan yang diadopt di SMA IT, saya mendapat info bahwa UIN Madinah sudah mulai menerima mahasiswa non jurusan agama dan mahasiswa non Arab. Saran kami mungkin sudah bisa juga diarahkan untuk siswa-siswa yang berbakat untuk jurusan sains, misalkan fakultas teknik, kedokteran, dengan tetap mengacu kepada standar misi SMA Arabia. Ya, pertanyaan menarik sekali dan itu justru harapan besar kami dan itu yang selama ini kita arahkan, ya. Ini Abi Ulul, ya. Seperti itu yang kita arahkan. Jadi beberapa hari ini juga saya bertanya ke siswa-siswa tentang proyeksi target mereka ke depan selepas mereka dari Al-Arabiyah. Tapi kita dapatkan rupanya anak-anak kita ini sudah punya konsep mereka tentang proyeksi masa depan. Ya, proyeksi masa depan bagi mereka itu jadi dai, jadi pendakwah, jadi ustadz, itu sebuah kewajiban di atas pundak setiap muslim, apalagi muslim yang berilmu. Tapi kalau tentang profesi, anak didik kita sangat membedakan mana profesi, mana kewajiban, mana tugas, ya. Kalau tugas mereka siap jadi dai, tapi kalau profesi ada yang bilang saya mau jadi dokter ustaz, saya mau jadi insinyur, saya mau jadi programmer, saya mau jadi ini. Itu saya bilang itu profesi terserah. Yang penting semuanya harus diperuntukkan untuk dakwah Islam. Itu yang terus kita bimbing, ya. Berkaitan tentang jurusan yang di SMA IT Al-Arabiyah, kita secara jurusan mesti satu jurusan MIPA, matematik dan IPA. Kemudian untuk lintas minat kita ada memasukkan 2 pelajaran lintas minat. Termasuk misalnya ekonomi. Para anak didik kita itu ada belajar pelajaran ekonomi. Itu dengan proyeksi targetnya ke depan. Mereka pun kalau misalnya bukan jurusan IPA yang ingin mereka tuju, ada jurusan ekonomi, mereka pun bisa masuk, ya. Dengan ada pelajaran lintas minat di rapor mereka. Kemudian juga tentang misalnya bahasa Inggris dan tentunya bahasa Arab sudah jadi program unggulan SMIT. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Artinya ini program lintas minat yang masuk ke dalam peminatan setelah MIPA. Jadi ada IPA orang ini, ditambah lagi ada ekonomi. Jadi bisa jadi anak didik kita nanti bukan arahnya ke IPA, dia mau ke arah ekonomi, dipersilakan. Ataupun nanti targetnya bahkan justru ke jurusan bahasa. Itu pun sangat memungkinkan, ya. Apalagi durasi pembelajaran bahasa KBM kita ini porsinya sangat besar untuk bahasa Arab, begitu juga untuk bahasa Inggris. Ya, saya rasa ini yang kita arahkan, ya, dan ini yang kita targetkan. Bahkan selalu beberapa waktu yang lalu kita juga menampilkan kampus-kampus Timur Tengah kepada para ananda siswa kita, dan di situ kita tampilkan kampus-kampus yang basicnya bukan basic syar'i. Jadi bukan cuma kampus-kampus jadi ustadz. Jadi bahkan kemarin saya angkat profil Universitas Malik Saud di Riyadh, Saudi Arabia. Saya katakan ini kampus untuk umum. Ya, ini kampus umum. Mereka tidak punya jurusan agama.
Tapi bagi Anda yang punya keinginan, ya, Anda bisa lanjut kuliah di sini, buat cita-cita kuliah di sini. Ya, kita tahu di Riyadh itu walaupun kampusnya kampus umum, tapi di sekitar kampus ada masjid-masjid, ya, yang diisi oleh para ulama-ulama kibar. Itu kita jadikan sebagai bahan pembelajaran agama kita. Tapi belajar agama jangan pernah henti, jangan pernah putus. Kalau anak ingin jadi ustadz, alhamdulillah. Bukan jadi ustadz juga alhamdulillah. Selama mereka memahami tugas dakwah itu ada di pundak masing-masing mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini jadi saran dan masukan dalam hal kami mengarahkan, ya, proyeksi pendidikan ke depan para ananda kita. Jadi saya kumpulkan mereka kemarin, saya tanyakan berapa orang yang mau jadi ustaz. Nah, rupanya bukan semua mau jadi ustaz, tapi hampir 50% itu targetnya mau jadi ustaz. Jadi saya candain kemarin, Ustaz, nggak takut jadi ustaz, jadi orang miskin. Ini ada ini, ya, jadi ustaz miskin. Oh enggak, bilang. Karena kenapa? Karena ustaz-ustaz di Arabia kaya katanya. Jadi ustaz nggak miskin. Jadi ustaz di Arabia banyak yang kaya. Jadi ya, itu konsep ini yang kita ajarkan. Jadi tidak mau jadi ustaz, kita coba fasilitasi yang sudah kita coba mencari hubungan dan koneksi dengan kampus yang ada di Sudan misalnya, itu mereka bisa menerima alumni kita dalam jumlah yang banyak insya-Allah, ya. Bahkan alhamdulillah nanti di akhir bulan November kita akan mengirim 1 orang. Ya, bahasa kami mengirim, ya, tapi bahasa ini padahal kita cuma mempermudah jalan keberangkatan salah satu musyrif kita, ya, Ustadz Abdul Ghafur, untuk berangkat ke Sudan. Kemarin sudah saya arahkan, Anda berangkat ke Sudan dalam kondisi Anda delegasi pertama Al-Arabiyah. Kami akan membantu proses semuanya, rekomendasi semuanya. Insya Allah akhir November sudah berangkat, dan target kita ke depan kita akan memunculkan program pengiriman untuk tahap pertama itu 100 da'i, pengkaderan 100 da'i ke Timur Tengah di berbagai kampus di Timur Tengah yang sudah kita mendapatkan lobby dan koneksinya itu dengan beberapa kampus di Sudan, ya. Jadi target kita besar sekali, ya, baik untuk jurusan agama atau jurusan-jurusan yang lain. Itu kembali ke sesuai dengan minat dan bakat siswa masing-masing itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa sudah cukup, Ustaz, ya. Ini saya kembalikan ke moderator. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.